Halo breku semua yang paling cantik dan ganteng rupawan. Gimana kabarnya hari ini? Masih belum move on karena mantan? Lemah. Ketemu lagi dengan saya, Yansi. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dimana jagonya sedikit agak kebeleng-belengan atau kata lainnya bodoh lah ya. Cuman cukup jago dalam menyelesaikan masalah. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja siapkan posisi seenak mungkin. Dan ini dia intro. Diawali dengan seseorang yang mengecek berkas agen M17 yang telah gagal dalam menjalankan misi, namun tetap diberikan misi siapa lagi kalau bukan Mr. Bean. Salah, bukan Johnny English. Years ago, he was our top agent. Johnny English. Berpindah di sebuah perguruan Shaolin yang menjalankan rutinitasnya dengan hanya latihan, yang dimana ada satu murid berambut panjang berbeda pada murid-murid Shaolin pada umumnya yang bercirikan kepala pontos. Ia adalah Johnny English atau dipanggil John. Dalam latihan tersebut sedikit agak berbeda dari sebelumnya, di mana bukan kepala, tangan, kaki, perut yang diperkuat, melainkan benda misterius mirip terong yang sangat familiar di kalangan para pria. Dan inilah Johnny English Reborn. You'll be warrior once more. Di sebuah kantor intelijen Inggris, John dipertemukan seorang wanita yang merupakan pemimpin intelijen bernama Pamela. Ini dia manusianya. Di mana ia menyambut kedatangan John dengan terpaksa yang sempat dibebas tugaskan karena misinya yang gagal tempo hari. Dan seperti biasa ketika dalam ruangan yang tenang ada saja kekonyolan yang ia lakukan dengan menjatuhkan kucing di kantor itu. But my hands are tied. Who's a good pussy? I'm impressed. Who's a good who? Selesai dari sana, John pun menemui teman lamanya bernama Simmons. Ini dia manusianya. Di mana Simon langsung menunjukkan ruangan peralatan intelijen begitu sangat banyak yang telah diciptakan oleh berbagai macam ilmuwan, salah satunya bernama Pets, yang dimana ia telah kehilangan dua kakinya dan satu lengannya akibat bom B6 yang telah ia ciptakan sendiri, dan itu cukup membuatnya menjadi penyandang disabilitas. Have to be this one, I'm afraid. Tak lama kemudian datanglah Pamela yang langsung memberikan misi untuk John dengan berangkat ke Hong Kong tepat malam ini. Dalam misi tersebut ia ditemani agen lainnya sebagai partnernya bernama Tucker. Ini dia si negronya. Saat mendengar peringatan dari Pamela, John tidak sengaja memakan permen yang langsung mengubah suaranya. English, you go to Hong Kong tonight. Agent Tucker. Served. I'm sending someone with you. Clear. Crystal clear, Pegasus. Di kota Hong Kong, John langsung menemui pria berkepala botak di depan karena kebanyakan mikir yang bernama Fishhair. Ini dia manusianya. Ia pun langsung menjelaskan tentang Vortex, kelompok pembunuh bayaran yang mempunyai senjata rahasia dengan 3 kombinasi kunci. Salah satunya ada di tangan Fishhair. Namun tiba-tiba Fishhair pun terkena tembakan yang membuatnya tewas di tempat, di mana pelakunya merupakan nenek yang menyamar menjadi cleaning service, dan tanpa sengaja John mengetahuinya yang membuatnya terkena semprot baygon tepat di matanya. Madam, let me help you with that. Here. Dan saat itu juga seorang pria Asia mengambil kunci yang berada pada Fishhair. Ketika melihat, John langsung mengejar pria itu, di mana si pria tersebut merupakan anak Parker yang berusaha untuk meloloskan diri. Namun berkat kecerdikan si John, ia pun dengan mudah untuk mengejarnya. Coba deh lihat aksi si John. Tak sampai di situ, kejar-mengejar pun terjadi di lautan, di mana John mampu membocorkan perahu karet yang digunakan si pria, sehingga terjadilah adu gelut di antara mereka. Tepat saat itu juga teman dari si pria datang untuk membantunya.
Dan ketika John terpojok, datanglah Tucker yang mencoba untuk membantunya. Dengan hanya sekali tendangan tepat di wajahnya, Tucker langsung terkapar. Loh, kok si negro lemah sih? Gak sesuai sama wajah. Ketika si pria face to face dengan si John, ia pun langsung mengeluarkan jurus bercirikan khas Thailand. Namun karena terlalu banyak gaya, John dengan mudah mengalahkannya. Berhasil mengalahkan pria Asia dan mengambil kunci pada dirinya, mereka pun mencoba untuk kembali ke markas dengan menggunakan pesawat yang tanpa disadari salah satu komplotan Vortex juga berada di tempat itu untuk mencuri kunci kombinasi tersebut. Dan lebih gobloknya lagi, mereka malah sedikit berdebat tentang name tag yang dipakai oleh pramugara tersebut yang nyatanya itu bukanlah pakaiannya. To land. Can I store that overhead for you? Susan, it's Shushan. Singkat cerita, ketika sampai di markas, John langsung menunjukkan hasil kerjanya yang telah mendapatkan kunci kombinasi senjata rahasia Vortex yang tanpa disadari bahwa kunci tersebut sudah menghilang dari kopernya. English. Now I know what you get. Karena merasa kesal akan kecerobohannya tersebut, John tiba-tiba melihat seorang nenek yang lagi membersihkan kotoran dengan vacuum cleaner. Mengira bahwa itu penjahat yang menyerangnya tempo hari. Ia pun tanpa aba-aba langsung menyerang nenek tersebut, yang ternyata itu adalah ibu dari Pamela. She's my mother! Merasa bersalah atas kejadian tersebut, John akhirnya pergi untuk meminta maaf kepada ibu Pamela, yang ternyata kali ini itu merupakan nenek si pembunuh yang asli. Dengan refleks yang cepat, John dapat menangkis pisau yang telah si nenek lempar, lalu melarikan diri. I cannot apologize enough. Perhaps we can talk. Dan ketika mengejar, ia melihat si nenek dan langsung menangkap lalu memukulnya secara brutal. Dan lagi-lagi, nenek yang dipukulnya adalah ibu Pamela. Singkat cerita, si John kembali menjalankan misi untuk menangkap seseorang bernama Artem Kalenko, atau kita panggil Atem biar lebih mudah. Ini dia orangnya. Mantan agen M17 yang korup karena bosan hidup miskin. Mr. Adams. Ah, the Royce. John pun menyamar sebagai seorang pemain golf. Karena John hanya bisa main boneka bukan golf, ia pun mengalami kesulitan ketika memukul sampai stick terlempar dan bolanya mengenai orang yang berada di tempat itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba ya, Atem pun mendapatkan tembakan dari seseorang yang tidak lain adalah si nenek pembunuh. Entah apa motifnya, yang jelas si nenek orang yang paling berbahaya di film ini. Karena itu juga John berusaha untuk menyelamatkan Atem agar tetap hidup, dan tanpa sengaja John menemukan kunci yang kedua yang mirip seperti cukur kumis. The second key. Ketika akan sekaratul maut, Atem mencoba memberitahu orang ketiga dari Vortex yang merupakan agen M17, namun tidak sempat karena keburu meninggal dunia. Saat mengajak Simon makan, si John mencoba memberitahu tentang kedua kunci di mana pemiliknya semua tewas akibat dibunuh dan adanya pengkhianat di agen M17 yang tidak lain orang ketiga Vortex. Mendengar itu, Simon langsung mengeluarkan senjata yang pasti kita semua tahu bahwa Simonlah orang ketiga Vortex tersebut. And Johnny. Ketika partnernya Tucker mencoba memberitahu bahwa Simonlah orang ketiga Vortex, namun si John malah tidak percaya dan menyuruh Tucker pulang. Yang lebih bungulnya lagi, si John malah memberikan Simon kunci. Akibatnya, Simon langsung menuduh si John sebagai orang ketiga Vortex setelah mendapatkan kunci tersebut. We have the third man. It's Johnny English. Dan saat di gereja ketika menemui Fez, John tiba-tiba mendapatkan serangan dari agen M17 yang membuatnya terluka tepat di kakinya dan terpaksa menggunakan kursi roda Fez untuk melarikan diri.
Terlihat begitu banyak agen M17 yang mengejar dirinya. Beruntung ia dapat meloloskan diri dengan bersembunyi di rumah sekretaris agen M17 yang masih mempercayainya bernama Cat. Di tempat lain terlihat Simon mengambil senjata rahasia Vortex dengan menggunakan 3 kunci kombinasi yang telah digabungkan, yang dimana senjata rahasia itu berupa cairan yang mampu mengendalikan seseorang, sebut saja cairan pelet. Setelah mengobati John, tak lama kemudian datanglah Simon yang ingin mengantarkan Cat yang hendak pergi ke Inggris. Setelah di mobil, John baru menyadari bahwa orang ketiga Vortex adalah Simon. Dan ternyata Simon udah mengetahui bahwa John berada di dalam rumah Cat dan mengirim si nenek pembunuh untuk menghabisi John. Beruntung John bisa melarikan diri melewati saluran pembuangan sampah. Singkat cerita, John kembali menemui partnernya Tucker yang sebelumnya ia suruh pulang untuk meminta bantuan menghadapi Simon, di mana mereka berdua dengan cepat menuju Swiss untuk membongkar kedok Simon yang akan melancarkan aksinya. Namun ketika mencoba untuk menyelinap masuk, tiba-tiba Agent in distress. ya, karena salah membawa alat yang membuat mereka berdua ketahuan, dan dengan terpaksa Tucker berpura-pura membunuh John agar mereka berdua bisa selamat. Di scene selanjutnya, Simon mencampurkan cairan pelet ke dalam minuman Pamela yang bertujuan agar bisa dikendalikan. Namun belum sempat meminumnya, datanglah John yang menggagalkan rencana Simon. Namun tanpa sengaja, malah dirinya yang meminum minuman tersebut. Dasar emang si John. You're going to administer it. Drink. Karena gagal, terpaksa Pamela digantikan dengan si John untuk menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri Asia bernama Xi Jinping, di mana si John bertugas sebagai pentranslate bahasa. Namun tiba-tiba, ya, si John tiba-tiba mengeluarkan pistol lipstick miliknya, kemudian ditodongkan ke Xi Jinping. Namun berkat ilmu yang telah dipelajari ketika di Shaolin dulu, ia pun bisa sedikit mengendalikan tubuhnya, sehingga terjadilah baku hantam antara tubuh si John. Tahu kalau si John dikendalikan oleh suara, Tucker mencoba untuk meretas headset yang digunakan si John. Namun ia malah menyetel musik yang membuat si John bergoyang-goyang, sehingga ia pun berhasil menyalakan speaker di ruangan itu yang membuat suara Simon terdengar oleh semua orang. Mengetahui dirinya telah ketahuan, Simon pun mencoba untuk melarikan diri, disusul oleh si John yang mengejarnya, dan saat mereka berdua berada di Flying Fox, terjadilah baku hantam di antara mereka. Di mana latihan si John tidaklah sia-sia. Ketika Simon mencoba menendang area vital si John, ia malah kelihatan santai, berbanding terbalik dengan Simon yang mendapatkan tendangan balasan. Dan saat Simon terpojok, di sini kita akan diperlihatkan betapa gobloknya si John. Saat memegang pistol, ia malah mundur tanpa ia sadari bahwa ia sedang berada di Flying Fox, yang membuatnya terjatuh. Dan ketika akan dibunuh, si John mengeluarkan payung, di mana payung tersebut dapat mengeluarkan RPG yang membuat Simon tewas saat itu juga. Shield. Beberapa saat kemudian, karena jasanya, si John mendapatkan gelar kesatria oleh Ratu Inggris, di mana saat penyerahan gelar, lagi-lagi si nenek pembunuh muncul untuk menghabisi si John. Dikala John menghindar, ia pun melarikan diri, dan tepat saat itu juga Ratu Inggris yang asli lewat, yang membuat si John malah salah menangkap orang. Tamat ending yang sangat menggoblokkan.
Tak ada pesan kali ini, cukup kalian menonton film originalnya saja biar kalian mendapatkan kelucuan yang hakiki. Sekian dari saya, sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalam.